Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan bercerita tentang salah satu kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di-subscribe, like dan komen. Kisah syahidnya Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Anas bin Nadar radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi yang tidak dapat ikut serta dalam perang Badar. Dia sangat menyesal karena tidak menyertai perang yang sangat bersejarah itu. Oleh karena itu, ia menanti kesempatan lain untuk menyertai perang lain sebagai pengganti apa yang dianggapnya suatu kerugian bagi dirinya. Akhirnya kesempatan itu pun tiba ketika terjadi perang Uhud tahun berikutnya. Anas radhiyallahu anhu segera bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Dengan semangat jihad yang menggelora, dia maju ke medan pertempuran. Walaupun jumlah pasukan musuh jauh lebih banyak, namun para mujahid Islam dapat memukul mundur semua pasukan musuh itu. Pada mulanya kaum muslimin memperoleh kemenangan dan dapat memukul mundur pasukan musuh, sehingga mereka lari tukang langgang. Melihat keadaan musuh yang berlarian dikejar pasukan kaum muslimin, sebagian besar pasukan pemanah yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW untuk tetap siaga di atas bukit. Sebagian pasukan pemanah yang dibentuk oleh Rasulullah SAW untuk tetap siaga di atas bukit lari meninggalkan tempat mereka dan berebut ghanimah, harta rampasan yang ditinggalkan oleh pasukan kafir Quraisy. Padahal sebelumnya Rasulullah SAW telah memerintahkan mereka supaya tetap berada di atas bukit dan tidak boleh turun sebelum ada perintah selanjutnya. Tapi mereka tidak menghiraukan perintah Nabi SAW karena mereka mengira perang telah usai dan kaum muslimin telah mendapatkan kemenangan. Yang bertahan di atas bukit hanyalah pimpinan mereka dan beberapa orang yang taat. Ketika musuh melihat pasukan pemanah kaum muslimin telah meninggalkan bukit itu, mereka kemudian mengerahkan pasukannya untuk menyerbu dan membunuh pasukan pemanah kaum muslimin yang masih bertahan di atas bukit dan melancarkan serangan balasan kepada tentara muslim lainnya dari belakang ketika mereka sedang asyik mengumpulkan harta rampasan. Pasukan kaum muslimin tidak menduga akan mendapat serangan mendadak seperti itu dan terkepung oleh musuh dari dua arah. Dalam keadaan panik seperti itulah Anas radhiyallahu anhu melihat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu sedang berjalan di depannya. Dia berteriak sambil berkata, "Hai Sa'ad, engkau akan pergi ke mana?" "Demi Allah, saya mencium harumnya surga dari balik bukit Uhud." Setelah berkata demikian, ia segera menyerang musuh dan melawan mereka sekuat tenaga hingga gugur sebagai syahid. Ketika badannya yang berlumuran darah itu diperiksa, maka ditemukan lebih dari 80 luka akibat tebasan pedang dan panah, sehingga tidak ada yang dapat mengenali jenazahnya kecuali saudara perempuannya sendiri setelah melihat jari tangannya. Jadi hikmah dari kisah ini yaitu orang yang berjihad di jalan Allah dengan penuh keikhlasan dan kejujuran akan menikmati surga di dunia ini dan di akhir kelak. Demikianlah kisah sahabat Anas bin Nadar radhiyallahu anhu yang sudah dapat mencium harumnya surga walaupun masih hidup di dunia. Apabila seseorang melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka di dunia pun ia akan merasakan keharuman surga. Saya mendengar langsung Alhamdulillah telah
kita sama dengarkan telah menceritakan satu kisah tentang syahidnya Anas bin Nadar radhiyallahu anhu yang masih hidup di dunia telah mencium baunya surga. Begitulah keridhaan Allah kepada para sahabat. Jadi semoga jadi itibak dan pelajaran bagi kita, dan terima kasih atas subscribe, like dan komen konten ini. Kita tutup majelis cerita kita dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.